Jakarta, Juli 2026. Di atas bidang tanah seluas 2.000 meter persegi di kawasan Ceger, Jakarta Timur, penegakan hukum justru dianggap melahirkan ketidakadilan. Lahan yang dikenal sebagai lokasi bengkel Yono Karburator ini dieksekusi paksa PN Jakarta Timur. Ironisnya, lahan ini bukan tanah tak bertuan. Tanah ini sebelumnya terdaftar atas nama keluarga ahli waris Kolonel Purnawirawan Didi Karsidi. Legalitasnya pun diakui oleh negara melalui sertifikat hak milik sejak tahun 2000. Namun kekuatan hukum itu kandas oleh klaim pihak Kodam Jaya yang bersandar pada selembar girik C487 tahun 1958. Dari sini, menurut ahli waris, titik koordinat tanah milik Kodam Jaya salah sasaran, ditarik paksa dari peta kadaster 2 hingga menimpa peta kadaster 3 yang merupakan lokasi lahan ahli waris. Kini, menolak tunduk pada dugaan perampasan hak, pihak ahli waris bersiap menempuh jalur peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saksikan penuturan lengkap ahli waris Kolonel Didi Karsidi, Agusni Rahayu, berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi ya kita. Nah, hari ini baru saja ada yang rame di salah satu pojok Jakarta Timur, yaitu di Jalan Raya Mabes Hankam. Itu tepatnya di depan Green Terrace Taman Mini. Yang kalian yang suka nongkrong sana pasti tahu itu. Dan sebenarnya yang kalian yang suka, yang penggemar otomotif pasti tahu yang namanya Yono Karburator. Itu adalah salah satu bengkel mobil karburator paling top di Jakarta. Udah puluhan tahun di situ dan salah satu bengkel terkenal. Nah, teman-teman, hari ini ternyata tanah di atas bengkel, tanah di bawah bengkel Yono Karburator itu seluas 2.000 meter dieksekusi, diambil alih kepemilikannya atas dasar keputusan Mahkamah Agung oleh Kodam Jaya. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, fotonya. Nah, itu keputusannya ada di ini surat eksekusinya bertanggal 8 Juli dan diberikan kepada ahli waris Haji RT Sri Kurnia yang merupakan yang di dalam sengketa adalah pemilik sebelumnya, ya. Jadi sekarang posisi hukumnya adalah diputuskan menjadi milik Kodam Jaya. Nah, sebelumnya dalam sengketa adalah milik Haja Sri Kurnia. Dan sekarang saya bersama ahli warisnya, anak dari Ibu Haja Sri Kurnia, yaitu Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Agusni Rahayu. Pak Agus Rahayu. Agusni Rahayu ya. Jadi teman-teman ya, ini buat Pak Agus ini hari yang sangat sangat menyakitkan kali ya Pak ya. Ya, tidak ada keadilan di negeri. Tidak ada keadilan ya. Jadi hanya bohong saja semua. Apa yang terjadi hari ini Pak? Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kodam Jaya, kepada Badan Pertanahan Nasional, kepada Jaksa Agung, sama Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah sukses merampok tanah saya, sehingga saya sebagai pembayar aktif pajak sampai dengan tahun 2024-2025 kehilangan haknya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini, Pak? Terkait dengan yang Bapak merasa diambil nih, hak Bapak. Saya akan mengajukan PK kembali, Pak. Nah, teman-teman, kita akan saksikan penjelasan dari Pak Agusmin tentang kasus ini, kronologis mengenai tanah bergirik C935 kemudian menjadi SHM 2132 ya. Ya. Yang kemudian pada keputusan kasasi MA ini sudah dinyatakan tidak berlaku secara hukum. Ya, dan di dalam surat pemberitahuan eksekusi itu tidak disebut sama sekali tentang girik dan SHM itu, tapi sebidang tanah seluas 2.000 meter yang merupakan bagian dari girik C nomor 487 Persil D2 seluas 1427 atas nama Unkangli dan bla 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 bla. Jadi giriknya 487 bukan 935. Yang menurut Bapak ini tanahnya tuh 935 giriknya, kemudian jadi SHM 2132. Nah, di sini keputusannya adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari girik C487. Nah, ini membingungkan teman-teman. Makanya Bapak ini memiliki data-data, mengumpulkan data-data bertahun-tahun, termasuk sampai akhirnya mendapatkan peta kadaster dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, kita dengarkan sejarah tanah di atas Yono Karburator itu dari Pak Agusmin berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah ahli waris pemilik sertifikat SHM 2132 atas nama Didi Karsidi. Ibu saya Sri Kurnia sudah meninggal gara-gara kasus ini, Pak. Ini adalah tanah milik keluarga kami. Bukti kepemilikan kami adalah sertifikat hak milik 2132 diterbitkan oleh BPN tahun 2000. Sudah 26 tahun terbit. Berdasarkan Girik 935 dan tapi kami digugat dengan girik lain, girik di tempat lain dengan nomor girik C239 dan girik C2487. Tapi kok anehnya mereka bisa menang. Sejarahnya tanah kami adalah kepemilikan girik 935 itu berdasarkan dari Desa Dukuh 1963. Masuk dalam Kadaster 1 tahun 1978, luas 379,99 Kelurahan Dukuh. Girik 9357 bin Mistan, luas 2000 meter. RT 004 RW 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramajati. Masuk dalam peta kadaster nomor 26 garis miring 509 4073 garis miring 0692 garis miring 8 tahun 1978, dilegalisir tanggal 8 Juli 2020, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami memiliki batas utara Desa Makassar, batas timur Desa Lubang Buaya, batas selatan Desa Ceger, batas barat Kalibaru. Girik 935 berdasarkan AJB di RT 004 RW 03 luas 2500 nomor 034 12 DT garis miring 4 garis miring 9 garis miring 1971 atas nama Didi Karsidi dengan istri Sri Kurnia di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Keramat Jati, DKI Jakarta Timur. Batas utara tanah kami yang 2000 meter adalah utara tanah Samin, batas timur tanah Kacep, batas selatan tanah Abdul Ghani, batas barat tanah Samin. Tahun 1983 Girik 935 RT 004 RW 03 Dukuh dimutasi administrasi masuk wilayah Kelurahan Ceger, surat nomor garis miring 1714 0.01 RT 001 RW 02. Saat itu Sri Kurnia taat membayar pajak lunas sampai dengan tahun 2024 sampai dengan alamat Jalan Mabes Hankam RT 001 RW 02 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung. Tahun 1983 mutasi wilayah masuk Kelurahan Ceger berdasarkan peta kadaster 3 1979 Persil bidang tanah Kelurahan Ceger. Peta kadaster sudah berubah menjadi setelah pemekaran luas Ceger 362,60 hektar are. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 561 tahun 1979. Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta nomor 34 tahun 1980. Terbentuk Jalan Mabes Kelurahan Ceger, Kecamatan Pasar Rebo. Jadi pemindahan Girik 935 yang telah berubah jadi SHM 2132 masuk wilayah baru itu baru 1983, Pak. Tahun 2000 Girik C935 ditingkatkan pemilikannya menjadi SHM 2132 BPN tahun 2000. Luas 2500, surat ukur nomor 433 Jalan Mabes Hankam Ceger, RT 001 RW 02, Kelurahan Ceger Cipayung, masuk dalam kadaster 3. Setelah sekian lama sampai dengan tahun 2010 tiba-tiba ada surat dari Kodam Jaya yang abuse of power, surat nomor B031 2010 kepada Ketua RT 001 RW 002 Kelurahan Ceger, Kadaster 3, permohonan bantuan mengumpulkan kopi bukti pemilikan data tanah segitiga Taman Mini Jakarta Timur. Tahun 2015, surat Kodam Jaya perintah pengosongan nomor B 2859 garis miring 10 garis miring 2015
berdasarkan PPOT 1958. Girik 239 nomor 10. Seman bin Husein luas 10.000 meter persegi Jalan Raya Hankam. RT 001 RW 02 Kelurahan Ceger Nyonya Sri Kurnia. Faktanya setelah kami konfirmasi kepada Kelurahan Ceger sesuai surat Kelurahan Ceger nomor 986 garis miring tanggal 17 Juli 2020 kepada Agus Nirahayu menyatakan bahwa bengkel Yono Karburator Girik dikatakan Girik 29 ternyata beralamat di Jalan Bina Marga RT 002 RW 04 Kelurahan Ceger Cipayung masuk dalam kadaster 2 luas kadaster 2 Kelurahan Ceger luas 150,96 hektar. Surat Kodam Jaya pengosongan kedua dirubah menjadi nomor B garis miring 3236 garis miring 11 2015 hasil dari PPOT 1958 Girik C 487 nomor 10 atas nama Unkang I 14.270 meter persegi Jalan Raya Hankam 001 RW 02 Kelurahan Ceger objek tanah Sri Kurnia. Bagaimana mungkin Pak, kita ini baru mutasi 1983 tiba-tiba Kodam mendalilkan bahwa itu milik mereka 487. Alhamdulillah saya 487 itu sudah ketemu pemiliknya dan belum dijual Pak. Tapi diakui milik dia, milik Kodam Jaya. Padahal salah alamat sesuai dengan niatnya yang tanah Seman bin Husein. Saya pertanyakan melalui KIP masalah Girik C487 berada di mana. Jadi 3 kali Kodam menolak untuk hadir dalam sidang putusan KIP. Akhirnya pada sidang KIP berikutnya kami dimenangkan bahwa Kodam wajib untuk menjelaskan keberadaan Girik C487 di mana. Tapi bukannya menjelaskan malah menarik ke pengadilan. Kami digugat di pengadilan dan mengabaikan bukti-bukti kepemilikan kami bahwa peta kadaster pun tidak digunakan oleh hakimnya. Kami berdasarkan peta kadaster menjelaskan bahwa keberadaan kami adalah di Kelurahan Duku, Pak, sesuai peta kadaster yang saya miliki. Kalau yang Kodam Jaya berdasarkan peta kadaster di Kelurahan Ceger sesuai dengan peta kadasternya masing-masing tahun 1978. Tapi ya pengadilan memutuskan beda. Yang saya mau pertanyaan, kenapa Kodam Jaya sebagai aparat pemerintah yang dibiayai oleh negara melalui pajak-pajak kami membayar pajak itu sudah 52 tahun, Pak. 52 tahun lebih. Bahkan sampai sekarang pun kami di 2024 masih bayar pajak. Kok bisa dikatakan saya tidak resmi? Dikatakan saya membajak tanah Kodam? Kemana aja selama ini, Pak? Jadi mohon Pak Prabowo, saya dibilang tanah saya menindih tanahnya Kodam Jaya. Padahal saya ini pindahan dari Kelurahan Duku masuk ke Kelurahan Ceger. Nah, Kelurahan Ceger kan harusnya mencatat tuh petanya kadaster. Malah Kelurahan Ceger ikutan bermanuver untuk menyatakan bahwa saya tidak benar. Ditanya Jalan Raya Hankam aja tidak tahu Mabes di mana. Jadi saya mohon bahwa pemilikan saya ini diklarifikasi. Kalau mengikuti pengadilan, saya sudah dikriminalisasi dan bahkan kepemilikan saya tidak dianggap. Bahkan BPN pun ikut menjerumuskan saya, tidak mengatakan kebenaran sesuai kebenarannya. Karena kepemilikan saya itu berdasarkan SHM 2132, berdasarkan pembelian AJB, berdasarkan mutasi. Kami menanyakan ini berdasarkan keputusan KIP agar Kodam berani menjelaskan bukti kepemilikannya. Jangan sembunyi tangan, tiba-tiba keluar keputusan yang menyatakan saya merampas tanah rakyat, tanah Kodam. Saya mohon keadilan dari Pak Prabowo. Sementara itu saya bisa menjelaskan.